لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang bisa lari darinya, tidak bisa ditunda atau dipercepat kecuali atas izin Allah. Hari ini, kita akan mendengar beberapa kisah kematian yang menggetarkan hati, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kisah pertama datang dari salah satu sahabat mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah ketiga dalam Islam, seorang yang terkenal dengan kedermawanannya dan kecintaannya kepada Al-Quran. Di hari-hari terakhirnya, Utsman dikepung oleh para pemberontak di rumahnya. Dalam keadaan terancam, beliau tetap membaca Al-Quran. Hingga akhirnya, saat sedang membaca surat Al-Baqarah ayat 137, pedang musuh menebas tubuhnya. Darah suci beliau mengalir dan membasahi mushaf yang dibacanya. Subhanallah, beliau wafat dalam keadaan membaca kalamullah. Bukankah ini tanda husnul khatimah? Mati dalam keadaan dekat dengan Al-Quran, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kedua, kisah seorang pemuda yang bertaubat. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda di zaman Nabi. Dahulu, ia adalah orang yang suka berbuat maksiat. Namun suatu hari, ia merasa sangat menyesal atas dosa-dosanya. Ia datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada harapan bagi orang sepertiku?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosamu." Mendengar hal itu, pemuda ini pun bertaubat dengan sungguh-sungguh. Namun, sebelum sempat menjalani hidupnya lebih lama dalam ketaatan, ia sakit keras. Dalam keadaan sekarat, ia terus mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tak lama kemudian, ia menghembuskan napas terakhirnya. Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, pemuda ini telah mendapatkan husnul khatimah. Ia bertaubat dengan tulus, dan Allah menerima taubatnya. Subhanallah, Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang benar-benar ingin kembali kepadanya. Ketiga, kematian seorang ahli maksiat. Sebaliknya, ada juga kisah tentang seseorang yang menghabiskan hidupnya dalam kemaksiatan. Di saat ajalnya mendekat, orang-orang di sekelilingnya menyuruhnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, namun ia tidak bisa. Ia hanya terus menggumamkan lagu-lagu yang biasa ia nyanyikan di masa hidupnya. Saat ruhnya dicabut, wajahnya tampak begitu gelisah dan penuh ketakutan. Seakan-akan ia melihat sesuatu yang mengerikan. Para ulama mengatakan bahwa orang yang terbiasa dengan sesuatu di dunia, maka di akhir hayatnya, itulah yang akan mengisi lisannya. Nauzubillah, semoga Allah melindungi kita dari akhir yang buruk seperti ini. Saudara-saudaraku, dari kisah-kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran berharga. 1. Kematian datang tanpa kita ketahui kapan waktunya. Maka, sudahkah kita mempersiapkannya? 2. Husnul khatimah adalah anugerah Allah bagi hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan. 3. Taubat selalu terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Jangan pernah menunda untuk kembali kepada Allah. 4. Kebiasaan kita di dunia akan menentukan akhir hidup kita. Maka biasakanlah lisan kita dengan zikir, ibadah, dan amal solih. Saudara-saudaraku, semoga kisah-kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita terus memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, dan memohon kepada Allah agar diberikan akhir hidup yang baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.